kakak perempuan gue mau nurut, mau ngikutin. Padahal secara hierarki dia tuh gak pernah nurut sama gue, karena gue tuh udah paling kecil, sekolah dibiayain sama dia. Habis itu juga gue nggak pernah ranking, dia ranking mulu. Jadi nggak ada sejarahnya dia tuh mau dengerin. Makanya di situ gue percaya kalau misalkan ketemu jodoh sejati itu bisa di mana aja. Gak perlu mikir aku harus cari di mana ya, aku harus cari di masjid kah, aku harus cari toko buku kah. Bukan tempatnya yang penting, tapi yang penting adalah siapa yang lu mau. Kata orang 6 bulan lama, tapi kakak perempuan gue itu 30 tahun lebih tidak punya hubungan sama laki-laki. Jadi gue nggak rela kalau ada wanita yang disakiti oleh pria, apalagi disakiti oleh kebodohannya sendiri gara-gara milih pria yang salah. Wanita itu sweet spotnya di usia 22 sampai 25. Itu sweet spot apa? Paling mudah untuk dia. Bukan. Ada alasan buat takut dia bohong atau gimana gitu. Tapi kan pas beli handphone itu tahu nggak belinya cuma 1 apa 2? Gimana? Cocok aku Deep Talk. Sesi berapa nih kita? Udah banyak banget ya, udah lupa, pusing pokoknya. Ini emang fundingnya nggak terbatas. Oh gitu. Support. Elah, guru bahasa rambut. Oke, langsung aja nih, gimana? True love ya, luar biasa. Pakar-pakar cinta nih kayaknya. Enggak lah. Iya. Enggak lah. Saya korban. Oh, korban cinta. Korban cinta. Korban bahagia. Gue demen nih kalau ini ceritanya nih. Gara kita gali. Korban apa gimana nih? Langsung gitu. Tenang, aman. Gue gak denger lu ngomong Satu-satunya apa. korban atau bukan? Oh, satu-satunya. Itu satu-satunya. biar dibicarakan di belakang. Oke. Jadi Nggak bisa, nggak ada Oh, nggak bisa. sensor di sini. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Oke, nggak Jadi boleh. sebelumnya ada beberapa korban. Nah, jadi kan pasti kalau apa sih? Ini kita ngomongin bisnis juga dong pasti ya. Pastilah. Pakar cinta. Pakar cinta. Akhirnya buat bisnis yang hubungannya dengan cinta. Betul. Bener nggak? Betul. Tapi kalau dibilang pakar cinta nggak tepat sih. Karena cinta itu nggak pernah ada ahlinya sih menurut gua. Karena variabelnya banyak banget. Untuk seseorang bisa ngeklaim dirinya pakar, itu aja udah bohong menurut gua. Masa sih? Iya. Karena romansa itu, relationship itu ilmunya banyak. Psikologi ada, komunikasi ada, ilmu hati juga ada, spiritual ada. Jadi gak make sense lah kalau misalkan mengklaim gua pakar cinta. Makanya gua nggak pernah bilang gua pakar. Jadi lu biasanya sukanya disebutnya apa? Gua dulu menamai diri gua sendiri pelatih kehidupan romansa wanita. Wih, itu aja keren ya. Latih, love coach. Love coach. Saat itu udah kenal sama ini istri kan? Istri. Oh. Ngapain gua ajak kalau bukan istri? Spontan tadinya. Oh, dan ini bedanya gua mempraktekkan. Karena banyak orang di luar sana yang ngaku dating coach gak punya istri. Oh gitu, ada yang gitu ya? Banyak. Tapi percaya mereka? Ya, gitu deh. Pergaulan bebas dong berarti kalau kayak gitu. Nggak gitu dong, beda dong. Jadi tiba-tiba pergaulan bebas. Kenapa jadi tiba-tiba pergaulan bebas? Nah tapi waktu jadi pakar romansa ini, nggak pakar, sorry. Coach aja. Coach romansa lah gitu ya. Coach romansa ini udah kenal sama istri? Udah, justru awal pertama kali kita terjun ke dunia bahagia ini bareng-bareng dia. Oh gitu. Jadi awalnya itu nggak sengaja, nggak pernah ada cita-cita jadi seorang professional love relationship coach, nggak pernah. Karena kan nggak ada di Indonesia. Siapa yang kepikiran? Nggak ada profesi kayak gini. Betul sih. Jadi waktu itu tuh simple sebenarnya. Gue cuma mau nikahin dia. Calonnya ada. Uangnya udah ada, minta izin ke nyokap gua, mah gue pengen married. Nah cuma keadaannya gue itu yatim dan gue anak bungsu, gue punya kakak perempuan usianya 30 something pada saat itu. Dan belum nikah. Dan yang jadi PR adalah nyokap gue nggak pernah ngelarang gue nikah duluan. Kakak perempuan gue juga nggak pernah ngelarang. Bahkan ketika tahu gue udah punya calon, dia bilang jangan mikirin teteh ya, tenang aja. Pokoknya kalau mau nikah aja. Nah, yang jadi persoalan adalah kita hidup di masyarakat yang percaya mitos-mitos. Kalau ngelangkahin anak kakak perempuannya, nanti kakak perempuannya perawan tua lah, gak bisa nikah lah, dan lain sebagainya macamnya. Itu jadi awalnya. Nah, akhirnya karena berpotensi jadi gunjingan besar di tetangga lah, di keluarga lah, tante lah, atau kakek, nenek, dan lain sebagainya macamnya, akhirnya kita menunda dulu deh nikah. Mau bantuin kakak perempuanku dulu. Oh gitu. Cuman ada kendalanya. Gue introvert. Biasanya
biasanya kalau mau bantuin orang ketemu jodohnya kan dikenal-kenalin. Karena gue introvert kan gue gak punya temen. Sampai sekarang aja temen gue mungkin cuma berapa gitu. Bisa dihitung jari. Akhirnya gue mikir gimana caranya gue bisa bantuin kakak perempuan gue. Kebetulan waktu itu gue udah 6 tahun di dunia multi level marketing. Oke, hubungannya? Udah terbiasa sama persuasi, psikologi, prospecting dan lain sebagainya. Gue udah biasa sama hal itu dan gue udah belajar hipnoterapi waktu itu. Oh ya? Jadi udah mulai ngerti tentang teknologi pikiran. Oh jadi ini hasil nikah tuh gara-gara dihipnotis istrinya? Bisa jadi. Kamu terhipnotis gak? Jangan bangun ya. Selamanya jangan bangun ya. Tapi tuh yang ngelangkahin siapa yang ngelangkahin? Maksudnya? Yang ngelangkahin tadi kan ada. Iya. Akhirnya nggak jadi ngelangkahin kan? Enggak jadi ngelangkain. Nah, masalahnya gini kan gue bilang gue introvert, gak bisa ngenalin kan. Tapi gue punya keilmuan. Akhirnya dengan ilmu kesoktahuan gue tuh mikirnya ketemu jodoh itu sama kayak marketing. Ada funnelnya. Iya, serius. Ini funnel master nih. Betul. Orang akan sangat pendiam gue sekarang. Funnel master. Kalau gitu kita kasih kita nobati Kak Dewa sebagai funnel master cinta. Coba orang keluarin. Kita panggilkan aja langsung ya. Lanjut. Terus mana gue? Itu funnel, ada funnelnya. Sama. Ada funnelnya mirip. Akhirnya gue sotoy lah, tahu lah. Dan waktu itu alhamdulillahnya kadarullahnya kakak perempuan gue mau nurut. Mau ngikutin, padahal secara hierarki dia tuh gak pernah nurut sama gue karena gue tuh udah paling kecil, sekolah dibiayain sama dia, habis itu juga gue nggak pernah dia ranking mulu, jadi nggak ada sejarahnya dia tuh mau dengerin, ya tapi alhamdulillah mungkin hidayah terbuka dari mana aja, dan guanya juga mungkin sotoy gitu ya, gayung bersambut, beliau nurut dengan, jadi yang di upgrade itu mindsetnya dulu, mentalnya dulu, sama pola perilakunya, baru 6 bulan setelah tanda kutip coaching. Beliau ketemu sama jodoh sejatinya, udah nikah sama jodoh sejatinya, akhirnya gue bisa nikah deh. Oh berarti dia dulu akhirnya? Dia dulu. Kalau enggak, bisa ngasih motor dia ke kakaknya. Kan kalau orang dilangkain gitu, lu mau minta apa? Gitu, Iya kan? kenapa harus motor? Iya kan nggak tahu kan? Iya sih. Permintaan kakaknya apa nggak tahu. Ya bisa jadi. Nah dari situ ada deh kabar burung bahwa gue bisa bantuin perempuan ketemu jodohnya dan lain sebagainya macamnya, dan akhirnya ya saya sejarah jadi love coach. Berarti korban pertamanya sebenarnya kakaknya ya? Kakak perempuan, iya. Klien trial. Trial ya. Itu soalnya ilmunya ngaco sih. Kalau misalkan gue track back ke belakang, gue ngaco banget dulu ngasih tahu begitu. Apa sih? Apa yang disadari ngaco waktu itu? Sekarang nih kayaknya nggak gitu seharusnya mah gitu. Terlalu mementingkan perilaku waktu itu. Karena kan waktu itu gue ngerti pikiran bawah sadar tuh cuma dari hipnoterapi. Tapi gue belum bener-bener belajar yang kayak kemarin tuh NLP lah, NS dan lain sebagainya macamnya. Gue belum memperdalam psikologi juga. Yang dulu gue agak ngaco adalah gue memaksakan kakak perempuan gue untuk menjadi seseorang yang bukan dia. Jadi kayak misalkan lebih menyenangkan lah, lebih inilah, lebih itulah. Dan waktu itu memang kerasa agak fake. Makanya ada momen di mana si kakak perempuan gue capek gitu. Tapi ya namanya juga takdir Tuhan ya, karena nurut, terus juga kita evaluasi terus, ya akhirnya ya ketemunya lewat jalur komunitas. Karena gue ngajarin waktu itu kalau mau ketemu jodoh sejati kan orang, kan rezeki itu sama kayak, jodoh itu kan sama kayak rezeki. Rezeki itu kan dari orang ke orang. Nah kalau misalkan bukan dari teman lu, bisa jadi dari temannya lu. Gitu. Nah dia waktu itu Ini konvensional banget ya sebenarnya ya. Betul, gue minta dia aktif di community, dan waktu itu dia seorang entrepreneur, dia ikutan community entrepreneur, ketemulah sama satu orang ini, nikah deh. Gitu. Orang ini entrepreneur juga. Entrepreneur juga, jadi sekarang kakak perempuan gue sama ipar lagi rintis usaha ya. Ini tukang nyewa BSM nih. BSM rental. BSM rental. Customernya. Customer BSM rental. Bisnisnya apa? Ya itu video production. Kompro. Tadi kan dia bilang bro ya, dia bilang katanya sempat capek tuh kakaknya. Dalam jangka berapa bulan dia bilang capek pas lu ajarin? Udah 3 bulan lah. 3 bulan. 2-3 bulan. Karena itu lu ajarin mungkin bukan jati dirinya dia sebenarnya. Betul, jadi tidak benar-benar ke lu tuh siapa, tapi lebih malah mementingkan perilakunya gimana. 3 bulan, Gung. Gimana, Gung? Itu sih sebentar ya untuk nyerah. 3 bulan dia udah merasa capek lah, gua bukan diri gua gitu kan. Terus sampai titik-titiknya sampai kayak
akhirnya lu bisa meyakinkan gitu, terus dia akhirnya nyaman, oh ini baru gue nyaman gitu, atau Enggak, gimana? gue evaluasi. Pada saat itu gue bilang ya udah gak perlu jadi, gak usah mentingin teknik ini teknik itu, yang penting genuine jadi diri lu sendiri. Karena dulu kakak perempuan gue itu berbeda orangnya ketika di rumah sama di luar. Oke. Di rumah itu menyenangkan, hangat, pinter masak, lucunya tuh kerasa gitu kalau di keluarga tuh. Semua orang tahu. Tapi pas di luar Kayak komeng itu gitu. jadi alpha. Hah? Lucunya. Ya bisa jadi. Iya juga ya. Adul. Bisa lucu juga Ya, kan? tapi lucunya berasa. Pas di luar? Mas Ya pas di luar kaku aja gitu, jadi alpha woman, wanita karir yang kaku, yang bikin cowok tuh segan Perjuangannya apa mendekati. tuh? Pas dicek. Ternyata ininya apa? Dia tuh dari kecil perfeksionis, bukan masih ke bawah sedikit sampai sekarang, jadi gak pengen kelihatan lemah di hadapan laki-laki. Tapi Dan bukan, juga bukan punya kepribadian ganda ya, bukan? Kayak gitu? enggak ya? enggak. Soal Kayak ini aja kompleks sih. juga kalau ngomongin kepribadian gitu ya. Nah, gue nanya kan, kadang kan ada orang yang di sini ya gimana, di sana gimana kan? Oh enggak berarti kan? Kayak lu ya, kayak lu. Enggak. Gue juga. Kayak lu. Ini juga ngaku-ngaku introvert tapi kan di perform di mana-mana. Iya. Masa kalau di panggung gue diem? Iya Sama benar dia lah. juga sih. Pas Iya juga ngomong. sih. Ini juga asik loh, kita kan di panggung. Kita asik nih. Udahlah, lanjut. Iya benar. Nah terus akhirnya deket sama, kenal sama Frisky udah lama Iya. juga? Nah, Sebelum- enggak unik nih. Jadi kenal sama Frisky juga, makanya gue percaya jodoh itu bisa datang dari mana aja. Karena gue sama Frisky ini circle pertemanannya sama sekali Beda. beda. Jauh. Bahkan gue nggak kenal sama sekali. Gue orang Bogor, dia orang Jakarta. Gue Muslim, dia Nasrani waktu itu. Itu Wih, sama kayak lu. sama Serius. kita. Dia juga sama. Login. Unta merah kita geng unta merah. Oh gitu ya. Iya. Gak ngerti gue udah merah apa. Lo misinya waktu itu apa? Nikahin doang ya. Gak ngerti gue. Oke, beda. Jadi dari beda agama. Beda circle, beda agama. Beda sekali, beda agama. Bahkan gak kenal Beda sama kota. sekali. Teman gue bukan teman dia bukan teman gue. Jadi waktu itu ketemunya adalah dia adalah temannya. Jadi gue tuh beda 6 generasi. Iya, boleh. 6 Enggak, pertemanan. 6 layer. Masih kali. Layer sih mah lo ke bawah atau ke atas. Bukan, Iya. itu bahasa Target. multi level. Kalau ke bawah itu generasi itu. Oh, Iya, iya, nyokap gue lagi tuh yang mau telepon gue gak ngerti tuh. Emang nyokap gue dulu. Terus posisinya waktu itu kan jauh tuh ketemunya. Jadi dia itu downline. Downline. Online Tapi 6 level. unik downline-nya jadi ada downline gua, 2 downline di bawah gua. Dia itu gak sengaja kenalan sama satu orang di sebuah kantin yang akhirnya ternyata ketika dia kenalan dia adalah teman dekatnya. Ini waktu Temen SMA. Temen SMA. Jadi kan bisa dibayangin ya kalau seandainya downline gua nggak kenalan di kantin, gua kan nggak kenal sama dia. Bener. Makanya di situ gue percaya kalau misalkan ketemu jodoh sejati itu bisa di mana aja. Oke. Gak perlu mikir, aku harus cari di mana ya, aku harus cari di masjid kah, aku harus cari toko buku kah. Bukan tempatnya yang penting, tapi yang penting adalah siapa yang lu mau. Avatarnya kalau di bisnis mah. bayar Personanya Oh, bayar apa. persona. Ada Iya. bayar. Oh, tentuin dulu bayar Iya, personanya. iya. Gue bikin persona, gue ngajarin persona ke klien-klien gue. Beneran? Oh gitu. Bikin persona. Harus ada. Ada. Jadi ketika lo pengen dapetin seseorang kayak gimana, ya itu lo harus bener-bener ada spesifik gitu profilingnya. Iya, Betul, ada betul. profiling Kan persona. coba nanti secara bisnis bayar persona tuh apa aja sih biasa kita tentuin? Nah kalau di bisnis bisa di scale apa? Kalau di sini jangan. Kalau di sini Enggak apa-apa dikit aja dikit aja. Dikit Kalau di aja. sana bisa jadi similar audience ini nggak usah. Enggak apa-apa biar ada knowledge sedikit kalau di bisnis. Tanya dia lah. apa Tapi dalam kalau di bisnis. bisnis, Kalau dalam bisnis berarti tentang pekerjaan, usia, behavior, gitu. demografi, Iya, psikografi, demografi. psikografi, terus gitu. Nah, itu lo ngajarin itu. Ya. Ya. Semua sampai lokasi juga. Lokasi sih enggak. Lokasi sih, jadi gini sebenarnya yang terpenting itu sebelum bikin persona, gue menetapkan dulu value-nya apa. Apa yang lu inginkan dari laki-laki dan apa yang lu tidak inginkan dari laki-laki. Masing-masing 5. Oke. Dan itu harus hal yang tidak boleh ditoleransi. Oke. Jadi 5 dulu tahu. Nah habis 5 itu clear, baru diurutin. Mana yang nomor 1, mana yang nomor 2, mana yang nomor 3. Biar nggak bingung. Ini ada cowok baik gue milih yang mana. Itu kan bisa ditentuin dari hierarki. Nah baru habis itu baru dibikin personanya. Dari 5 kriteria yang core ini dibikin kriterianya seperti apa personanya. Jadi si persona ini sebagai alat bantu lah, sebagai titik fokus. Kayak gini aja kalau misalkan kita jalan dari Bogor ke Jakarta. Kalau misalkan dihitung, lu berapa kali ngelihat mobil Kijang Kapsul? Kita kan nggak tahu. Karena kita nggak fokus. Tapi kalau kita udah niatin, gue pengen ngitung Kijang Kapsul, tiba-tiba banyak Kijang Kapsul Iya, berseliweran. benar. Nah itu titik fokus. Nah makanya gue ngajarin ke para klien gue bikin persona. Seperti apa jodoh sejati lu yang lu pengen bener-bener hidup semati sesurga sama dia gitu. Masya Bentar, gue penasaran justru di Teh Rizky yang ngelakuin itu juga waktu itu. Enggak. Belum tahu. Secara mungkin nggak terstruktur ya, Iya. lebih tepatnya. Apa waktu Tapi itu? aku udah tahu aku mau laki-laki yang seperti apa, aku udah tahu. Kriterianya juga. Kriterianya juga udah tahu. Akhirnya Tapi- sama nggak persis nggak? Dapetnya? Sama.
Oh ya? Apanya tuh? Gua penasaran. Ada kamera juga satu, dua kamera banyak. Gua penasaran apa aja kriterianya. Gue kan gak semua sih. Kan. Nah, masa sih perfect banget? Kalau secara Garis fisik besar ya, fisik. secara ya ada yang bisa yang Ditoleransi, ada yang nggak bisa aku toleransi juga ada. Harus itu gitu ya? Harus itu ada juga di dia. Menarik nih. Bisa begitu ya? Bisa. Makanya gue juga baru tahu. Bukan sesuai jodohnya gitu kan? Nggak Iya. ada jodohnya sebenarnya kan gitu kan. Tapi menariknya bisa dipelajarin loh. Betul. Ada nggak paling banyak yang paling banyak pernah berapa tahun? Maksudnya berapa tahun tuh dia 20 tahun, 30 tahun nggak nikah? Ya udah nentuin persona gitu, tapi nggak dapat. Ada nggak paling lama? Oh enggak, paling gua nggak tahu ya kalau yang nggak laporan, yang nggak berhasil kan biasanya nggak laporan ya, gua nggak tahu. Tapi kalau yang laporan, yang paling lama itu 2 tahun. Sejak dia melakukan kriteria tadi. Iya, tapi kan ada yang bilang 2 tahun lama banget. Padahal itu kan sangat-sangat ini ya, personal, relatif juga. Kayak kakak perempuan gua aja. Dia kan 6 bulan mentoring bareng sama gua dari awal didampingi sampai akhirnya ketemu jodohnya. Kata orang 6 bulan lama. Tapi kakak perempuan gue itu 30 tahun lebih tidak punya hubungan sama laki-laki. Ya 6 bulan jadi singkat lah. Ya jadi singkat lah 6 bulan banding 30 tahun. Sama usia dia yang sebelumnya gitu kan. Benar. Sorry bro, kakak lu itu umur berapa waktu itu? Lupa gue 32, 33. Jadi kakak gue itu tipikal orang yang karena keadaan terlalu sibuk kerja. Jadi gak mikirin. Jadi gini, bokap gue itu udah meninggal pas gue SMP, nyokap gue nggak kerja. Jadi kakak perempuan gue tuh selalu mikir gimana caranya gue bisa punya beasiswa akhirnya gak nyusahin. Dan Sibuk kerja. sibuk kerja. Dari SMA pun dia udah jadi guru privat untuk ngebiayain kita di rumah. Oke. Emang jadi makanya gue tuh Paham. kenapa gue bikin True Love karena gue gak mau wanita menderita karena gue hidup sama wanita. Betul. Gue dibesarkan dihidupi oleh 2 wanita hebat gitu loh. Jadi gue nggak rela kalau ada wanita yang disakiti oleh pria, apalagi disakiti oleh kebodohannya sendiri gara-gara milih pria yang salah. Ya. Gue gak rela. Kesannya kita semua salah kecuali dia ya. Gue sama ngomong gitu. Gue jadi kayak apa gue juga salah nggak dia? Tapi Gue salah nggak ya? mau nanya gitu. lagi nih, Talo. Itu ada patokannya nggak sih? Kalau cewek tuh dibilang udah lewat umur berapa, cowok umur berapa? Enggak sih, gue nggak percaya ada patokannya karena selama lu ikhtiar, masa Allah gak ngasih? Iya sih. Iya, Ada ikhtiar yang bilang aja. udah cewek udah di atas 30, wah udah males nih dia pasti. Gitu. Iya. Gini, bukan ada masa expire, tapi lebih tepatnya ada konsekuensi lebih. Iya. Ketika itu maksudnya. memang wanita itu sweet spotnya di usia 22 sampai 25. Itu Apa tuh sweet spot apa? paling mudah untuk Gairah. dia. Bukan. Iya gitu gua. Oh, aku udah tahu ya gitu. Parah yang sumpah sih. Paling mudah untuk Gue so tahu aja ya kan. Paling mudah untuk dia satu, yang ngejar dia banyak, punya pilihan, masih muda. Lagi fresh-freshnya. Jadi dia masih secara default tanpa perlu mengasah sesuatu, Iya. pria sudah menganggap dia berharga. Iya. Karena Atraktif memang gitu. secara psikologi pria itu cenderung cari wanita yang lebih muda. Iya. Ah masa sih? Masa sih? Maksudnya tadi mau nggak nyampe ke sana kan? Istri gua lebih muda. Iya sama. Istri gue juga lebih muda. Sorry gue. Tadi gue Istri udah juga lebih nggak muda. nyampe. Nah ini terpaut berapa? Berapa? 3 tahun, 3 Oh, tahun. 3 tahun. Katanya berapa? apanya? Umurnya sekarang. Terus sensitif banget pertanyaan. Tuh yang berapa gimana sih? Aku 3 berapa ya sekarang? Lupa ih. Lu gila parah sih Sopan. Kamu 32. Masa usia nggak tahu. Seumuran Gue tahu tuh gue tahu. Oh, seumuran Kang Dewa? Seumuran Berarti gua. ya? Oh, 32. Iya bener, gue lupa. Berarti ya, berarti si bro ini 35, 3 tahun kan? Iya, kurang lebih Oh bagus tuh Tapi katanya. usia paling tua yang pernah dibantu klien? 52. 52 pernah? 52. Bentar, 52 tuh janda atau Jomblo. single? Jomblo. Gua tidak gali. Oh nggak tahu. Oh, dan itu gak berarti lebih. Gua nggak perlu tahu gali, ya? ya nggak perlu tahu. Kan Oh, coaching itu oke. kan satu konfidensial, terus yang kedua gua perlu bangun rasa aman dong sama Nggak, maksudnya klien. data itu nggak akan grab gitu. Usia dari klien. Kalau usia gua grab, tapi kalau Ininya statusnya ya? status itu dia bisa milih nggak ngasih tahu. Oke, berarti Dan bukan kalau sebuah dia nggak ngasih keharusan. tahu, gua nggak akan. Oke, nggak akan gali juga. Nggak akan gali. Ada Nyamanan juga benar. ini konsepnya kayak gimana sih? Jadi kan kalau setahu gue, oke sekarang ke bisnisnya ya. Iya, True iya. love, true love, True love. true love, Love. love, tawa dong. Love. Lagu itu baca Iya, ketawa. filosofinya true love. T R U L A V. Oke. LAV. Nah, bisa ke bisnis itu dari itu kan bisnisnya bisnis apa sih? Edukasi platform. Platform, Edukasi kan? untuk edukasi Ya. orang-orang wanita tadi. Iya, nah itu bentuknya platform. Platform. Tapi yang dari tadi gue denger tuh kayaknya
Lu coaching, konsultan private gitu loh. Ya. Nah, gimana konsepnya itu? Maksudnya dari bisnis yang lo bangun dari aplikasi ini, yang mana duluan? Training dulu. Training dulu. Sampai akhirnya berapa banyak orang yang lo training? Iya, baru habis itu gue belajar coaching. Kan gue gak mau asal jeplak coaching kan banyak coach palsu di luar sana. Waduh. Coach Hotahe. Iya. Gue belajar dulu lah coaching itu seperti apa. Habis itu, habis coaching baru sekarang yang terakhir aplikasi. Karena banyak orang, gak semua orang mampu coaching. Karena coaching kan memang pricingnya premium. Terus juga sementara kebutuhan mereka untuk punya solusi di relationship gak mungkin kan gue nabung dulu gitu. Butuhnya sekarang, mereka butuh solusi yang terjangkau, makanya kita bikinlah platform si True Love ini. Aplikasi. Apa aja tuh fitur-fitur dari aplikasi ini? Mirip Netflix, bisa langganan, tapi video-video kelas-kelasnya itu online course bentuknya. Entah ada yang singkat kayak quick tips gitu, mereka aduh aku lagi di ghosting, apa yang perlu kulakukan ya, dia tinggal cari quick tipsnya. Ada semua? Ada. Terus Tapi khusus cewek ya? Khusus wanita aja. Kenapa nggak ada yang khusus cowok? Kayaknya tuh masih jadi pertanyaan ya, selalu jadi pertanyaan. Tapi kayaknya member ada juga cowok deh kayaknya. Ada gak sih? Enggak. Cowok Enggak gimana sih kan Nggak, tipsnya buat bisa dapetin. jadi kan cowok untuk mencari tahu apa yang cewek inginkan. Mungkin ada. Tapi bisa jadi ada. Tapi Bisa jadi bisa ada loh. jadi Iya ada. Cuman kalau dari kita mitigasinya adalah setiap ada yang daftar pakai email mencurigakan, ini emailnya kayak email cowok nih, kita refund, kita coret. Oh gitu? Iya. Pernah? Sering? Pernah. Sering sih enggak pernah. Tapi kan orang Indonesia bisa aja ngakalin pakai email nama cewek. Iya bisa. Iya, jadi itu mah terserah. Tahu ya. Dia kalian udah melakukan tindakan Pokoknya preventif. positioningnya buat cewek Iya. positioningnya. Iya, bukan untuk cowok yang mencari cowok. Waduh. Boleh kok. Tapi ada. Apa? Itu Ya ada pasti itu cowok, kan. Cowok, gue pernah di pernah. DM atau pernah disamperin, cowok nanya-nanya biar bisa ngedeketin cowok. Karena dia sebagai ceweknya. Dia Iya, iya, memposisikan diri paham, sebagai paham. cewek. Oh Ceweknya. my Iya. god. Iya. Gung lu gung jajan gung. Ya, orang gue udah Karena kan nikah. iya. positioning gue kan, gue tidak tidak mengedepankan aspek religiusnya. Meskipun sebenarnya isi materi gue tuh nilai-nilai agamanya kuat banget. Oke, spiritual tinggi ya. Bahkan gue tidak menganjurkan cara pacaran secara terang-terangan. Tapi gue tidak menghakimi mereka yang pacaran. Oke. Karena mereka juga udah tahu pacaran masalah gitu kan. Iya. Gue cuma ngasih tahu alternatifnya kalau nggak pacaran seperti apa. Taruh. Enggak juga. Oh, enggak. Kalau ta'aruf secara konsep dan prinsip gue setuju, tapi secara praktek gue lihat bagus masih bukan nggak bagus, ada belum sempurna lah Belum gitu. sempurna gung. Karena hanya di apa istilahnya ya? Ini gue bukan pakarnya ya, gue bisa aja salah. Iya, iya. Jadi ta'aruf itu menurut gue kelemahannya dia terlalu berpatokan sama CV dan pertemuan yang terbatas sehingga Belum kenal. dan akhirnya mempercayakan pilihan itu ke pihak ketiga, Iya. ke perantara, antara ke perantara atau ke orang tua. Yang jadi masalah di sistem itu adalah orang tuanya nggak ngerti psikologi. Oke. Si itunya juga, si perantaranya juga tidak ngerti psikologi. Dan akhirnya Udah kejadian. Cuma niat Terpaksa. baik. cuma niat baik, Terpaksa Intensinya ya. aja gitu. intensinya bagus, akhirnya pas sudah jadi berdarah-darah romansanya, ada yang KDRT, ada yang nggak dinafkahin. Bahkan circle kita sendiri ada 6 orang lah yang circle terdekat, tanda kutip korban dari praktek ta'aruf kayak begitu. Nah sebenarnya kalau gue Tapi sendiri, lu gak menentang juga kan? enggak, gue gak menentang. Enggak, gue sendiri pun kalau dibedah framework gue itu ta'aruf juga sebenarnya. Gue sebutnya frameworknya DIVA Roadmap. Discover, Validate, Advance. Discover dulu, cari prospek yang banyak. Prospek yang banyak. Iya, prospek dong. Orang LM nih. Kenalan aja, kenalan. Iya, Nggak usah iya, dipacarin. Nah, banyak Kumpulin orang di tuh kolam yang banyak banyak gitu. orang tuh mikir kalau misalkan mau ketemu jodoh tuh perlu dipacarin. Nggak usah. Nggak usah. Kenalan Cium aja, pipi temenan aja. Gitu lah. Jadi teman aja. Iya, Oh, jadi temen salah aja. tadi gue ya, cium pipi aja salah ya. Nggak boleh. Nah, Nggak boleh. pegang-pegang pipi. Nggak Tolong boleh. teh. Iya. Validate, dicocokin Dia nama apakah disebut lagi brandingnya. apakah sesuai sama kriteria gua atau enggak. Baru yang terakhir advance untuk jalin kesepakatan ini arahnya mau kemana. Nah komitmen itu terjadi ketika setelah lewat advance dan biasanya komitmen itu turun ketika memang udah jelas roadmapnya ke pernikahan. Jadi nggak beli kucing dalam karung. Nah makanya kenapa gua ngedidik wanita, karena ngubah wanita itu
implikasinya banyak. Jadi kalau ada satu wanita di rumah bahagia, suaminya bahagia. Betul. Oh, bukan di luar bahagia juga? Nggak tahu ya. Kalau istrinya. Kan istri di rumah bahagia, di luar juga bahagia. Ya. Takutnya gitu doang ya. Karena kalau misalkan ibu Jadi di luar ada bahagia, lagi dong. Gimana sih lo? Gue udah baru nyambung nih. Beda. Beda. Aduh. nggak, soalnya kalau si ibu bahagia, anaknya bahagia, suaminya produktif. Iya kan? Jadi dia pulang ke rumah juga nggak. Lu bayangin kalau misalkan istri yang nggak bahagia pulang ke rumah, kita udah capek, istrinya cemberut dan lain sebagainya, kita mah nggak bahagia. Benar. Tapi kalau si istri bahagia, si suaminya juga adem, suaminya bisa bahagiain lagi, implikasinya kemana-mana. Tapi kalau laki-laki yang bahagia, belum tentu istri bisa bahagia. Nah, keren. Tepuk tangan dulu boleh. Keren. Tapi bentar. Kita sebelum ngebahas sedikit banyak lagi ya tentang aplikasi, gimana cara aplikasi itu bekerja dan siapa tahu di sini tertarik pengen pakai aplikasinya. itu dia tuh. Di sini tuh kita disupport sama Apa? banyak yang luar biasa. Apa Cuma ini doang nih yang kasih laptop. Silakan yang dewa, Mana silakan. laptopnya? Yang pertama pastinya makasih banyak buat tim BSM Rental, pokoknya support banget. Wih, Bagus, saya terima juga kasih sekarang nyewa. Mas Wahyu. Mas Tommy. Mas Dan Tommy. ini gak usah disebut lah ini mah. ATV juga. Oh iya, ATV. Ini udah harus ada laptop, Masya Allah. Gua kepo sama tetehnya. Kita gali sekarang. Oh boleh. Oke sebelum ke aplikasi, kita ke tetehnya. Iya, monggo. Teteh sebenarnya mau gak sih? Kenapa lo lempar ke gue sih kan? Gue jadi bingung. Gue jadi mau gak sih? Tajam banget mulut. Oh awalnya nggak mau. Nah, ini makanya. Gila mahal apa Awalnya gimana? Awalnya nggak mau. Iya, Yang awalnya bikin Jadi mau akhirnya. yang suka itu malah temanku sebenarnya. Jadi temanku itu Antar siapa yang dapet siapa. Kita segitiga. Kayak lagi casting. Gitu. temanku bilang Fris ganteng nih. Ganteng, biasa aja. Aku bilang gitu. asik, siap. Terus akhirnya waktu itu ya interaksinya kan cuma bisnis. Ya. Oke. Interaksi antara kita berdua ya cuma bisnis. Downline tadi Ah, kan? downline Ya, dan upline, upline dan downline, segala ya. macam. Terus akhirnya ya karena sering ketemu ya disitulah mulai agak obrolannya agak dalam dan segala macam. Terus mulai bawa helm. Mulai mengubah. Bawa helm maksudnya apa nih? Bawa helm dua. Enggak. Oh yang dua. Siapa? Iya. Gua gak ngajak pulang, tapi gua bawa helm 2. Itu modus. Iya emang Udah parah. harus sih kan? lead magnet. Lead magnet itu bener. Terus Kan Terus saya membaca helmnya warna merah kode-kode lagi ya? itu ya. Saya baca kode-kode itu. Oh, nih orang suka nih kayaknya gitu. Oke. Ya udah abis itu cuma kan waktu itu kita beda ya. Maksudnya beda agama. Iya. Jadi waktu itu aku emang agak membatasi diri karena ini kita beda nih. Kalaupun ada rasa suka kayaknya Nggak mungkin deh. Bukan ke arah sana, worth gitu it nggak sih diterusin gitu. Ya udah akhirnya sampai tiba dia melakukan jurus-jurus tertentu. Nah, jurus apakah itu? Wah, Itu Boleh yang perlu kita dibocorin cari ya? tahu. Boleh dibocorin ya? Ini sebagai love coach gitu ya. Ada jurus-jurus yang paling Banyak, berasa tuh Pak. yang Pasti kan, makanya pengen tahu ya. Iya. Hebat loh. Pokoknya dia bangun ya building rapport dan segala macam. Apa? Jadi rapuh, bangun kedekatan. Bangun kedekatan. Bangun kenyamanan. Sampai akhirnya aku yang nanya, nih kejelasannya apa gitu. Waktu itu Jadi masih gua aliran tidak nembak. Wey. Jadi gua aliran Kasih kode ya? Aliran pegang Cover. Iya, cover Cover. selling. Jadi dia yang penasaran akhirnya dia nanya, "Kak, kita ini sebenarnya apa sih, Kak?" iya. Tapi jalan-jalan terus bareng gitu dulu. Konteksnya bisnis. Jalan bareng tuh konteksnya bisnis. Jadi gua bantuin dia Pacaran. presentasi. Tapi kok dia tiba-tiba bisa nanya kita tuh apa? Kalau Ya, nggak ada. karena guanya melancarkan kode. Ya, itu kodenya itu. Kodenya apa? Kodenya apa? Udah lupa. Iya dong. Udah lupa. Masa sih? Udah gak usah lah. Oh iya tahu-tahu. Itu yang Aku pernah Yang tahu. ngomong cerita kasih. Cewek masih inget Tapi lah. malu. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa dong, buka-buka. Pokoknya di email mulai ada kayak panggilan yang beda gitu. Oh, gitu. Kalau email aku. Sayang gitu. Enggak lah, masa iya? Bukan, gak tau apa waktu itu lupa Beb gitu, kata-katanya. enggak. Bukan. Bukan, Dia bukan sejenis email. itu, sejenis Iya. itulah. Kayak gitu. Terus nih orang suka atau apa gitu kan. Kan cewek nggak bisa ya kelamaan gitu. Iya. Itu Udah. berapa lama tuh prosesnya kayak gitu? Enggak ya, kayaknya cuma sebulanan deh. Berarti yang Jago banget nih orang. frekuensinya atau kualitasnya? Kalau PDKT itu yang paling penting frekuensi. Frekuensi. Frekuensi itu maksudnya keseringannya. Iya. Seringnya dia lempar sinyal itu. Ini kesalahan banyak orang kedalaman ketika sih itu. PDKT adalah mementingkan durasi ketimbang frekuensi. Oh. Frekuensi itu lebih penting daripada durasi. Durasi itu maksudnya video call lama-lama, telepon lama-lama 3 jam. Ngapain? Yang penting PDKT sering 15 menit. Menit, Tapi udah. ya Sering. udah, tapi besok lagi gitu. Konsistensi berarti ya. Ya, Ya. konsistensi benar. Dan dipancing untuk si prianya invest lagi. Nah, bahasa invest ini yang menarik. Iya. Gue diajarin sama lu tuh. Yang gue tahu
ini dari kompetitor lo nih, tapi nggak apa-apa. Dari kompetitor lo ya. Kompetitor gua itu sering nyontek aja. Apa sebut namanya? Berani nggak lo? Dia ilmunya dia. Siap. Dia ilmunya dia sebenarnya. Kak. Dia ilmunya dia. Nggak tahu Nggak tahu gua. Tapi lamaan siapa? Dia di tahun berapa? Dia di tahun 2000. Lamaan dia. Dia kan cowok, tapi kalau perempuan bareng. Pas perempuan bareng. Yang lo Masa perempuan. kalau oh iya oke. Nah, tadi gimana investor gimana? Tangga sebelah, invest yang tadi lo maksud itu disebutnya investasi emosi. Gitu. Nah, tapi di situ banyak ya nggak tahu ya, karena konteksnya memang mungkin juga nggak terlalu religius gitu ya. Investasi emosi ini tuh bentuknya adalah macam-macam nih gitu. Termasuk di mana diantaranya adalah membuat pasangan atau calon pasangan melakukan banyak hal untuk kita gitu. Bukan sebaliknya ya, bukan kita ngelakuin buat pasangan. Bukan. Ya? Jadi kalau mindsetnya cowok kan biasanya, wah, gue ngasih, gue beli kita, gue suka sama dia nih, gue beliin kalung, gue beliin apa, gue jalan-jalan segala macam. Sebenarnya secara nggak langsung, yang investasi emosi itu adalah kita. Ketika kita berinvestasi, kita berharap apa? Balik dong, sesuatu berharap kembali kan gitu. Ya, makanya kita tanya sekarang, itu gimana? Benernya itu gimana? Itu bener nggak? Itu pun salah satu yang kita praktekin, karena dasar teorinya kalau di psikologi itu namanya Franklin Effect. Iya, Franklin Effect. Itu dari Presiden Franklin kan? Presiden Franklin yang menggunakan itu ke rival. Dia tuh mau jadi presiden, dihalangi sama rivalnya, rival senatornya, tapi dia melakukan daripada minta tolong ngemis-ngemis, tapi dia malah ngerepotin si senator itu sehingga si senator itu takluk dan malah jadi ally atau aliansi sama si Franklin, dan akhirnya sisanya sejarah jadi presiden. Kurang lebih itu yang gue praktekin. Selain work secara psikologi, itu juga work secara hormonal. Karena laki-laki itu kan didrive oleh testosteron. Iya. Udah berat nih. Gue udah hilang nih. Gue percaya itu. Oke. Didrive sama testosteron. Dan testosteron itu Nyambung. Kenapa sih kalau jadi nyambung, jelasin dulu. bahasa cintanya testosteron itu adalah effort, provide, protect. Iya, jadi effort. Jadi ketika si wanita memancing si pria untuk provide dan protect dari level yang terkecil dipancing sampai ke level yang paling besar, itu tuh justru memancing si pria untuk mau komit. Betul. Tapi ada syaratnya. Tidak boleh terkesan perintah dan tidak boleh, dan sebaiknya si ekspektasi itu terkesan seperti inisiatif si pria. Nah, itu PR-nya. Yes. Perlu cover juga dong. Cover. Luar biasa. Juga dong. Apa sih cover? Luar biasa. Selubung gitu kan. Oh. Ngasih perintah, pokoknya gue pengen lu ngelakuin ini gitu. Tapi tanpa ngasih tahu. Iya, kayak waktu itu gue ceritain juga ke lo ya. Jadi gua Lo jadi selek, gue takut. Supaya pada tahu contohnya gimana contohnya. Ya contohnya gimana? Yang terselubung tuh kayak gimana, satu contoh? Sesimpel ini aja sih. Ini cewek ya, untuk cewek, untuk cowok gitu kan. Oke. Misalkan dia pengen kenal. Kan gue tidak mengajarkan untuk ngejar satu orang. Karena kalau ngejar satu orang, misalkan, gue suka sama cowok ini nih, gue akan kejar, gue akan taklukkan pria itu. Justru dengan mentality kayak gitu, lu udah kalah. Oke. Karena wanita itu secara positioning perlu sebagai reward, bukan sebagai pemburu. Wah, menarik nih mindsetnya. jangan Positioningnya. dipraktekin lagi, Gung. Lu mak. Jadi kalau dia udah nyasar satu cowok, pasti dia jadi pemburu. Nah. Dan itu bertentangan juga sama hormonal si wanita yang nggak di-drive sama testosteron. Oke. Gitu. Jadi yang perlu dia lakukan adalah daripada ngejar, kalau pengen deket, ya tinggal bilang aja, Mas, tolong dong pegangin dulu tas aku, atau tolong dong ambilin buku di sana. Itu dulu. Dari yang paling kecil. Nanti kalau misalkan udah mulai cukup akrab, tingkatin intensitinya. Mas, menurut kamu makanan yang enak di sini apa ya? Oh, yang ini. Oh, makasih. Terus dia nanya lagi, Mas, kapan ya kita makan itu? Jadi effortnya, permintaannya makin lama makin besar. Kalau makin gak nyuruh ya. Kalau tadi yang pertama kan kelihatan banget tuh. Makin gak nyuruh. Dan lebih minta tolong sih kalau tadi gue lihat. Betul. Dia minta tolong, maksudnya kan modenya langsung. Betul. Memang salah satu tools yang kita pakai adalah the power of small favor, permintaan-permintaan kecil. Itu di bahasa gitu, the power of small favor. Luar biasa. Dan itu pun nggak hanya cuma berlaku di romansa ya. Gua kenal sama beberapa orang yang jadi partner penting di bisnis pun awalnya pakai itu. Kalau lu juga, lu gak ngaku aja. Kan gua masa bukan di sini. Jangan-jangan lu di situ juga, lu punya ini juga di romansa lu. Kok apa sih romansa gua? Ya kali kan. Bisa jadi kan. Enggak, gue gak ngerti pertanyaan lo. Maksudnya apa sih? Ya enggak, itu dilakuin juga ke partnernya kan. Lu kan partnernya juga kan. Gitu loh maksudnya. Oh iya, gue pakai lah. Tapi saya nanya ke gue nanya ke Teh Rizky ya, posisi ketika dia sebagai love coach gitu ya, sebagai orang ini nggak ada
kekhawatiran tuh gimana kan banyak ceweknya tuh. Maksudnya banyak Betul. Banyak ceweknya. pasar cewek gitu loh. Banyak ceweknya betul. Playboy gitu. Apalagi kan lu ngelaf kan gitu Iya. ya. Ngelihat, wah Islam maksimal 4 nih gitu kan. Iya, gimana tuh? Pernah ngobrol soal itu, tapi level cemburu kalau misalnya dia banyak yang deketin, alhamdulillah sampai sekarang nggak ada. Mungkin serius, alhamdulillahnya mungkin karena self esteem aku ngerasa siapapun yang perempuan yang ada deket dia akan tetap pilih aku. Sepercaya diri itu maksudnya. Mungkin karena kepercayaan diri itu. Karena self esteem Jarang-jarang itu. nih 1001. Iya. Jadi aku Memang ya, bini lu gimana? Lanjut dulu nih, lanjut dulu. Stop. jangan dong. Lanjut dulu. Keren nih pokoknya. Oh, sama satu lagi juga selain itu dari diri aku sendiri, dia juga selalu membuktikan gitu. Tanpa aku minta, setiap dia ganti handphone baru, itu sidik jariku langsung diminta sama atau dia. muka Itu Face ID. semua password itu nggak ada yang nggak aku tahu. Dia selalu tanpa aku minta, dan itu yang aku appreciate. Dari gitu. dulu. Jadi itu yang bikin aku kayaknya nggak ada alasan buat Iya. takut dia bohong atau gimana gitu. Tapi kan pas beli handphone itu tahu nggak belinya cuma 1 apa 2? Gimana? Itu kan bisa jadi. Kok satu lagi kok. Yang ini fingerprint gua aja. Marah. Yang ini gua titip ntar gua ambil lagi di parkiran. Gak ada ya, gak ada. Gak ada langsung aja. Gak ada kan Hani? Nggak ada soalnya duit gue di dia semua. Sengaja atau gimana? Sengaja. Emang gue nggak bisa ngatur duit. Iya sih. Jadi dulu dari sebelum itu ya. nikah itu gue waktu di multilevel kan income lumayan lah ya sebagai seorang mahasiswa. Tapi habis terus. Setelah bahkan gue sebelum nikah udah ngasih duit. Udah lah nggak usah bilang alasan lo. Lagi gue jelasin. Tapi gue tahu Ya aslinya itu nggak penting kan? Itu nggak penting. Udah lah, yang penting saling percaya kan. Iya, betul. Duh, kita ke aplikasi doang nih. Gue mau tertarik banget nih sama aplikasinya. Tadi awalnya udah bilang coaching kan, gitu. Terus Training, coaching. private tuh konteksnya. Ada private, ada public. Ada public, oke. Ada workshop gitu-gitu Ada juga. workshop. Oke, nah sekarang ke aplikasi. Gimana cara mengimplementasi? Gimana? Implementasi. Iya, itu dia. Mengimplementasikan yang tadinya awalnya direct gitu ke aplikasi. Iya memang itu challenging ya, karena kan kalau secara langsung entah itu kelas kita terima feedback kan, jadi kita tahu seberapa besar pemahaman si audiens terhadap materi yang kita sampaikan. Nah kalau di online course yang kayak begitu tuh agak Pasif kan? iya agak ruwet, tapi kebetulannya sebelum bikin aplikasi gue udah punya channel YouTube, tolong di subscribe Jose Aditya. Subscribe tuh ya. Ada di mana? Di sini ya. Di mana lah situ ya. Editor ini pengen. Terus? Nah waktu itu gue kan memotong materi-materi inti gue menjadi sebuah video YouTube yang cuma 5-10 menit. Meskipun sekarang udah gak aktif YouTube-nya, tapi alhamdulillah tuh dari situ aja ada yang 8 juta views, 7 juta views. Sekarang tuh subscriber 700.000, gak dia apa-apain segitu aja terus. AdSense itu pasti tuh ada terus, alhamdulillah. Juta ada. Hah? Sebulan ada. Kepo lu. Dia juga kemarin nanya, Wayan berapa ya kalau sebulan masuk? Ada 5 juta ada nggak? Coba. Ada. Ya segitu. Ada lah. Ada lah. Ada berarti ya kan. 10 lah minimal. Iya, Masih dibahas aja. 15 lah. Enggak, abis itu gue ngeliat gimmick mukanya kan yang paling dekatin mana nih? 17,5 lah. Oh iya, 17,5 nih kurang lebih. 17,5 kayaknya. Lu pasti lupa pertanyaan barusan apa? Iya sih. Enggak, tadi mengimplementasikan. Iya, jadi akhirnya works nggak sih? gua Gitu? terlatih untuk nah itu yang bikin gua dulu sempat agak stres adalah menyederhanakan proses yang rumit. Karena kan simplicity is the most complicated things to achieve. Yes. Makanya bisnis gue nggak berkembang-kembang kemarin karena gue jadi Untungnya topik bisnis lo nggak kreator. berkembang kemarin. Enggak, gue pakai koma, pakai titik. Gue ngomong dulu ke dia. Oh iya, sorry. Jadi waktu itu gue terlalu sibuk untuk crafting produk. Nah, dan sekarang sih alhamdulillah dengan kurikulum yang udah teruji dan udah dinikmatin sama ribuan wanita juga, feedbacknya bagus, jadi terdeliver lah. Cuman ada beberapa materi yang memang nggak bisa di online course. Kayak ngajarin body language gimana, Betul. ngajarin facial expression gimana. Oh iya, lu ngajarin itu semua? Iya. Body language, Detail, Pak. facial expression. Modalnya detail banyak dia. Kalau spiritualnya ada juga nggak? Ada. Enggak sih, santai. Masih ada kan dia bilang. Iya, bener. Ada? Coba. Tapi Enggak sih. lah.
Disisipi value-value-nya. Cuma nyisipin value doang, bahwa pacaran tuh gak baik, bahwa zina tuh gak baik. Itu gua cuma nyisipin gitu doang. Iya. Produk yang paling laris apa? Kemarin, yang paling banyak diburu para wanita. Ada satu online course namanya Bahasa Pria. Nah, betul. Seni komunikasi untuk dapat hampir apapun dari pria. Hampir apapun dari pria. Gila, serem banget. Ini bini gue masa nonton ini. Bini gue jangan nonton ini, pokoknya bahaya nih. Nanti saya share, Mbak. Itu kalau online course. Kalau training yang paling laku itu STP, Seni Taklukan Pria. Itu versi lebih advance-nya dari Bahasa Pria. Kalau Bahasa Pria itu cuma ke kata-kata. Sama mindset. Kalau di STP itu bahkan sampai ke facial expression-nya kayak gimana. Berarti termasuk body language ini ya? Oke, ini konteksnya buat yang masih jomblo atau bisa works juga bisa buat yang udah punya istri? Udah works untuk yang udah nikah. Berarti untuk pasangan suaminya, untuk suaminya? Suami, sorry. Jadi taklukan pria ya taklukan suaminya berarti. Kan banyak orang udah nikah. Harus nonton istri lu. Enggak lah, jangan lah. Loh? Jangan nonton ya. Beb, jangan nonton ya, Beb. Aku mohon, aku aja sekarang udah takluk. Tapi yang paling banyak mana? Yang jomblo atau yang udah nikah? Jomblo. Oh, karena goalnya dia pengen. Kalau online course jomblo, tapi kalau training 50-50 ya. 50-50 yang udah nikah. Serius nih? Iya, 50-50. Umur? Range umur? Nah, itu juga beda persona. Kalau dia online course itu 20 sampai 30 ya. Tapi kalau training itu dari 30 sampai 50. 50 ya. Tapi emang kalian ngasih batasan umur nggak sih? Apakah umur 18 boleh ikut? Paling muda berapa? Oh, 18 enggak sih. Gua enggak. Kalau yang STP 21 24 lah. Kalau disanggup bayar? Ya. Beda cerita. Ya, enggak apa-apa. Ada sih dia 21 ikut training. dulu bang. Ada, tapi ketika dia ikut memang secara kognitif kurang bisa ngikutin karena experience-nya nggak ada. Karena enaknya ikut kelas gua tuh dia udah punya experience dan jadi membandingkan antara experience dia dengan ilmu yang dia dapat gitu. Tapi apakah maksudnya yang lo sampaikan bahwa orang yang nggak punya pengalaman sama sekali mengenai cinta nggak bisa ikutan? Bisa. Kalau dia usianya sudah cukup matang ya di 25 lah. I mean ketika orang usianya cukup matang, ada juga loh yang nggak bereksperience sama sekali. Betul, makanya gue kalau di training ngasih fasilitas free receipt. Jadi boleh receipt berapa kali pun gratis. Berapa sih harga kelasnya? Ya 5 jutaan lah. Mahal juga ya. Lah terjangkau men. Iya mahal. 30 tahun jomblo nih. 5 juta, oke. 50 juta. Iya benar. 30 tahun jomblo. Males dia ya. Iyalah. 50 tahun dah. Bayar ya. Iya, berapa? 5 juta. Sip 60 juta nih gitu. Cashback-nya cowok langsung ya gitu. Buat yang cowok-cowok nggak mau bikin loh. Enggak, mungkin buat yang lain. untuk sekarang belum karena tadi gue belum mendapatkan misinya. Kalau perempuan kan gue dapat misinya. Karena wanita yang bahagia bisa bikin dunia lebih indah. Karena bahaya ya kalau cowok dibuatin gitu ya. Itu salah satu concern gue. Itu makanya dia nggak mau ya. Karena nggak diajarinnya udah bahaya. Apalagi diajarin kalian, oke? Bahaya ini kalian. Waduh. Bener. Ada pengalaman gitu. Enggak juga lah. Secara naluri pria itu udah binatang gitu ya. Iya kayak lu. Iya. Jadi emang nggak tertarik buat bikin. Belum ketemu misinya. Misi yang baiknya gue. Iya, belum ketemu misinya. Kalau secara bisnis sih mungkin menguntungkan ya, tapi gue belum ketemu why-nya. Oh iya, jadi maksudnya semua dimulai dari triggernya dari cewek juga sih ya. Kalau misalnya akhirnya buat konteksnya jadinya ibadah gitu kan, pasti ceweknya minta kita kapan nih ke jenjang yang lebih serius. Pasti dari ceweknya juga gitu ya. Bisa dari situ gitu. Cewek banyak yang jahat juga loh. Banyak. Nah gimana tuh? Banyak yang jahat loh. Gimana gue Menarik tuh. Soalnya itu pertanyaannya bagus. Jangan salah, bukan hanya cowok tapi cewek juga coba ceritain. Iya, kan kebanyakan tuh cewek nuduh cowok tuh tukang selingkuh. Betul. Perempuan juga sama, tukang selingkuh. Bahkan perempuan selingkuh lebih banyak daripada laki-laki. Itu apa fakta atau Itu fakta. Oh, gitu Tapi fakta di Amerika ya. Oh, Amerika. Di Indonesia gua nggak tahu, karena kan nggak ada yang riset. Tapi kalau di Amerika, Gak ditakut kehilangan pasar kalau. salah satunya. Cuma gua nggak tahu, bener gua nggak tahu di Indonesia. Kalau di Amerika gua pernah baca bahwa wanita itu meskipun dia berbohong lebih sedikit daripada laki-laki, tapi dia itu bisa bohong tanpa kelihatan bohong gitu. Ya. Asli. Oh, gitu. Kalau perempuan tuh. Itu bener gak sih? Maksudnya bisa dibilang itu pintar ngumpetin gitu. Bukan, iya. Gimana? Bener gak sih? Karena pada akhirnya ya, kalau cowok sama cewek, meskipun cowok sekuat-kuatnya, pasti takluknya sama wanita juga kan. Ya. Nah, ketika wanita udah ngerti psikologinya laki-laki, mudah sekali untuk wanita itu menaklukkan si prianya. Jadi jadi sebenarnya bukan jago nutupin, tapi dia kenal betul laki-laki seperti apa, sehingga dia bisa adjust perilaku dia, behavior dia. Bisa disetting semua. Makanya di training gua sebelum belajar tekniknya, gua
mindsetnya dulu gitu. Ini tolonglah jangan dipakai buat yang jahat-jahat gitu. Karena ini berbahaya kalau pada tangan yang tidak tepat gitu. Betul, karena works itu buat yang jahat-jahat juga. Isi semuanya ini top banget sih. Iya, keren. Jadi gue juga sempat dengar, maksudnya kayak teorinya kan waktu kecil tuh kita biasanya kalau cowok itu emang sibuk sama mainannya kan. Nah kalau anak cewek itu biasanya lebih ngobrol, ngajak nanya-nanya ke orang tuanya segala macam. Akhirnya lebih jago sebenarnya untuk dalam konteks komunikasi segala macam ya kan. Iya betul. Gitu ya terus. Dan bukan cuman itu, karena hormonal juga. Karena wanita itu di drive-nya lebih tepatnya kebanyakan oksitosin. Oksitosin itu adalah hormon hugging atau love hormone. Di mana mereka itu ketika lagi ada stres tertentu nyarinya oksitosin untuk dapat koneksi. Makanya cewek itu kalau lagi bermasalah bukan nyari solusi, nyari temen. Teman ngobrol. Kalau lagi cerita tuh pokoknya didengerin aja gitu, kadang-kadang bukan nyari solusi gitu ya. Itu mah curhatan lu kali. Nah, lu kemarin katanya. Ini kita sebelum closing ya. Kemarin soalnya cerita waktu pertama kali ketemu sama lu. Apa? Kan lu bilang soalnya masalahnya lebih gede. Apa sih masalahnya waktu itu soalnya? Karena semua orang punya masalah sih. Iya sih. Masalahnya dibahas di podcast ini. Nanti kita bahas di next podcast ya. Thank you. Wah, luar biasa banget ya. Daging harus ada part 2-nya. Daging. Harus ada. Ya, jadi tentang wanita dan pria. Benar. Jadi yang tertarik kasih tau dong mau promosi nggak? Jadi teman-teman kalau misalkan kesini ya, teman-teman kalau tertarik untuk belajar bareng sama kita, follow aja kita di Instagram @lovecoach.id. Kalau websitenya di www.truelove.id. Alright. Oke. Thank you.